Ya pemirsa, untuk membahas dan mencari tahunya sudah bersama dengan kami ada peneliti astronomi dan astrofisika BRIN, ada Prof. Thomas Jamaluddin. Assalamualaikum, selamat siang Prof. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof, ini yang menjadi judul besar kita dan sekaligus pertanyaan pertama saya Prof. Lebarannya bakalan bareng-bareng atau enggak Prof? Ya, tahun ini tampaknya tidak terhindarkan ya, akan berbeda. Akan berbeda. Ya, setelah sebut aja 6 tahun terakhir kita selalu berbarengan, awal Ramadannya barengan, Idul Fitrinya barengan, Idul Adha barengan. Tapi mulai tahun kemarin awal Ramadan beda dan tahun ini Idul Fitri beda dan nanti Idul Adha akan beda. Oke. Masalahnya karena kriterianya belum disepakati. Oke, ya. Kriteria itu yang membuat berbeda ini seperti apa sih Prof sebenarnya? Ya, jadi ini seringkali di masyarakat itu salah paham ya, seolah-olah perbedaan karena hisab dan ru'yat, karena metodenya. Metode itu memang berbeda, tetapi sudahlah kita hormati saja karena itu keyakinan dari segi dalilnya ya. Menurut hadisnya demikian, menurut Qur'annya demikian, tapi penafsirannya beda. Itu jelas tidak bisa dipertemukan. Sudah sekian ratus tahun kita berdebat soal itu dan tidak ada titik temu. Tetapi masalah kriteria itu semestinya bisa, karena itu sifatnya ijtihad ilmiah. Ijtihad ilmiah itu adalah bagaimana menginterpretasikan yang disebut sebagai hilal itu seperti apa sih. Baik hisab atau ru'yat, itu saat ini perlu kriteria. Dari segi hisab, hitungan astronomi hanya menentukan tinggi bulan sekian derajat, hanya berupa angka saja. Tetapi apakah dengan angka tersebut sudah masuk awal bulan atau belum, itu perlu kriteria. Sementara untuk ru'yat, untuk pengamatan itu juga perlu kriteria karena kemungkinan salah meru'yat bisa terjadi dan itu sering terjadi. Jadi kriteria ini adalah batasan bahwa bulan itu memungkinkan untuk bisa diru'yat. Supaya nanti kriteria tersebut juga kompatibel dengan hasil ru'yat. Nah, yang biasa dijadikan ukuran itu adalah ketinggian bulan itu berapa derajat. Nah, ini di sini ada perbedaan. Muhammadiyah itu mendasarkan pada kriteria yang paling dasar, yang paling sederhana ya, karena hanya mendasarkan pada saat bulan terlambat terbenam dibandingkan dengan matahari. Itu memang dulu tahun 70-an, 1970-an itu untuk mengurangi kompleksitas perhitungannya. Jadi hanya menghitung pada saat kapan bulan terlambat terbenam. Ketika bulan terlambat terbenam itu dianggap sudah wujud. Jadi posisinya bulan sedikit di atas ufuk pada saat matahari terbenam. Nah, sementara kriteria imkan ru'yat atau kriteria visibilitas hilal juga sesungguhnya menggunakan data yang sama, tetapi menggunakan kriteria untuk bisa dilihat. Untuk bisa dilihat itu memperhitungkan ketebalan hilal, supaya hilal itu bisa mengalahkan cahaya syafaq atau cahaya senja. Kemudian perlu ketinggian tertentu, supaya cahaya syafaq tersebut bisa dikalahkan oleh cahaya hilal. Karena semakin rendah dekat ufuk, dekat matahari, itu cahaya syafaqnya makin kuat. Jadi perlu tinggi tertentu supaya syafaqnya mulai meredup, tapi kemudian hilalnya cukup tebal ya. Kira-kira prinsipnya seperti itu. Baik, Prof, masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan juga kepada Prof Thomas, tapi kita akan ikuti dulu informasi juga yang akan disampaikan oleh rekan saya, ada Vena Kintan dalam segmen One Hot Topic kali ini. Ya, terima kasih Kenana. Bagi Anda pemirsa dan saya, ya tentu momen Lebaran ataupun Idul Fitri ini sangat kita tunggu-tunggu. Nah, kali ini pemirsa dalam segmen One Hot Topic akan saya hadirkan informasi seputar bagaimana pemantauan hilal untuk penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah pemirsa. Apalagi kalau dengan penentuan sidang isbat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, momen penentuan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah secara nasional akan diputuskan pemerintah melalui sidang isbat. Nah, akan kita bahas pemirsa dalam segmen One Hot Topic kali ini.
Ya, pemirsa, pada dasarnya cara penetapan lebaran di tanah air oleh Kementerian Agama memakai dua metode, yaitu metode hisab dan metode ruqyat. Kedua metode ini memiliki tujuan yang sama untuk menentukan awal bulan, yaitu menilai hilal. Ruqyat dan hisab menjadi cara untuk mengetahui kapan pergantian bulan dari bulan yang sedang berlangsung ke bulan baru berikutnya. Penentuan penanggalan Hijriyah dengan kriteria baru yang saat ini diterapkan di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS pada tahun 2022 lalu. Terdapat parameter yang mengacu tinggi hilal minimal 3 derajat dan jarak sudut bulan matahari atau elongasi minimal 6,4 derajat pemirsa. Baik metode hisab dan ruqyat bersifat saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain dalam menentukan awal bulan Syawal. Di Islam, pemirsa, penetapan awal bulan baru di kalender Hijriyah erat kaitannya dengan ilmu falak. Bulan baru dipahami sebagai fenomena saat matahari terbenam setelah terjadi ijtima. Bulan sudah melewati matahari, sehingga mengetahui saat terjadinya ijtima penting untuk menentukan awal bulan Qamariyah. Ijtima merupakan istilah yang dikenal pula dengan sebutan konjungsi. Pada ilmu astronomi, ijtima bisa diartikan sebagai peristiwa saat matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis atau satu bidang yang tegak lurus, bidang ekliptika. Ya, kami akan ajak Anda pemirsa untuk mengetahui bagaimana persiapan pemantauan hilal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita sudah terhubung dengan Andi Kumala di Pantai Galesong, Takalar. Andi, bagaimana pantauan hilal hari ini di sana? Persiapannya seperti apa? Iya, kantor wilayah Kemenak Sulsel memang akan melaksanakan sidang isbat Ruqyatul Hilal 1444 Hijriah yang dipusatkan di wisata Pantai Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Saat ini tengah dilakukan persiapan untuk dilakukan proses pemantauan. Panitia pemantauan hilal masih menyiapkan baik itu kursi-kursi maupun peralatan terkait untuk nantinya melakukan pemantauan di Pantai Galesong ini. Jika memang tahun-tahun sebelumnya pemantauan hilal di wilayah Sulawesi Selatan biasanya dipusatkan di rooftop Mall GTC Makassar, tahun ini baik itu pemantauan hilal awal Ramadan dan maupun pemantauan hilal 1 Syawal dilakukan di Pantai Galesong. Menurut Kanwil Kemenak, saat ini pemantauan dilakukan di Pantai Galesong karena ufuknya dinilai lebih jernih dan lebih kondusif untuk dilakukan pemantauan hilal. Nantinya Kanwil Kemenak Sulsel akan mengundang sejumlah tim untuk membantu dalam melakukan Ruqyatul Hilal, yakni dari BMKG, kemudian dari sejumlah organisasi Islam, dan juga dari sejumlah perguruan tinggi. Dan nantinya juga sesuai dengan jadwal yang ada di undangan dari Kanwil Kemenak Sulsel, pemantauan hilal ini baru akan mulai dilakukan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Sehingga saat ini masih dalam tahap persiapan. Nah, untuk hasil dari Ruqyatul Hilal sendiri ini nanti akan dilakukan sidang isbat pasca dilakukan pemantauan antara pukul 17 waktu Indonesia Tengah hingga menjelang maghrib begitu. Ya, Vena, untuk sementara itu yang dapat kami kabarkan dari Pantai Galesong Makassar. Kita kembali ke Anda di Jakarta. Baik, terima kasih Andi Kumala melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan mengenai persiapan pemantauan hilal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan demikian pemirsa segmen One Hot Topic, saya kembalikan ke rekan Kenane yang saat ini akan melanjutkan dialog bersama Prof. Thomas Jamaluddin.
Baik, terima kasih Vena Kintan atas informasinya juga tadi membahas sedikit mengenai bagaimana kemudian metode-metode yang digunakan dalam menentukan kapan sebenarnya jatuhnya Lebaran ini. Nah, nanti kami juga masih akan menghadirkan pembahasan lebih lengkapnya lagi, masih bersama dengan Prof. Thomas Jamaluddin di Apa Kabar Indonesia Siang untuk Anda pemirsa. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang dan kita masih akan melanjutkan pembahasan kita mengenai penentuan Lebaran, metode-metodenya seperti apa. Tapi sebelumnya kami ajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama dengan rekan kami Hijul Akbar di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Hijul, apakah di sana sudah ada informasi kapan kemudian Lebaran akan tiba? Waalaikumsalam Ken Anda, selamat siang waktu Jakarta pemirsa. Kalau di pemerintahan Kerajaan Arab Saudi ini sudah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah ini akan jatuh pada esok hari tanggal 21 April. Jadi ini merupakan tanggal 29 Ramadan, ini adalah hari terakhir untuk berpuasa, di mana untuk persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk sholat Id pada tanggal 21 besok ini sudah dilakukan. Kami berdiri di Jalan Ibrahim Al-Khalil. Ini merupakan salah satu area di mana banyak sekali masyarakat yang membuka saf ketika untuk sholat tarawih malam hari selama bulan Ramadan. Dan rencananya di jalan ini juga akan dilakukan akan dimuat saf-saf untuk para masyarakat Muslim dunia yang akan mengikuti sholat Id berjamaah di sini. Dan persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi ini sudah memasang beberapa pengeras suara tambahan di sekitar jalan ini, di mana kalau kemarin ini pengeras suaranya difokuskan di sebelah selatan daripada Jalan Ibrahim Al-Khalil, di sisi selatan daripada Ka'bah. Ini hanya ada beberapa pengeras suara saja. Nah, saat ini sudah ditambah lagi oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi hingga membentang sejauh 1 km di ujung Jalan Ibrahim Al-Khalil ke arah Miswalah. Jadi sudah ada banyak sekali pengeras suara yang diletakkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi ini untuk persiapan sholat Id pada tanggal 21 April besok. Kenana? Baik, terima kasih Hijul Akbar mengabarkan dari Mekah, Arab Saudi. Ya, kembali kita akan berbincang bersama dengan Prof. Thomas Jamaluddin. Prof, ternyata informasi dari rekan kita di sana, pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang 4 jam lebih lambat dari kita, tapi lebarannya katanya sudah besok, Prof. Seperti apa nih? Iya, memang informasinya masih simpang siur ya. Karena di Arab Saudi itu dari segi kebiasaannya selalu ru'yat. Artinya kalau ru'yat nanti menunggu maghrib di sana, itu 4 jam setelah maghrib di Indonesia. Jadi setelah nanti sidang isbat, baru 4 jam kemudian mereka memutuskan, semestinya seperti itu. Nah, ya belum tahu juga ini apakah pengumuman itu dalam konteks hari liburnya atau memang ibadah salat Idnya. Ya kita tunggu saja nanti, karena kepastiannya biasanya menunggu ru'yat juga di Arab Saudi. Oke, Prof, lalu mengenai fenomena yang kemudian hari ini juga terjadi, Prof. Ada gerhana matahari yang ramai juga diperbincangkan oleh publik, di sosial media juga mempertanyakan, ini ada pengaruhnya nggak sih, Prof, untuk menentukan lebaran kita jatuh kapan? Ya, memang di medsos ini ramai ya. Ada yang mengatakan gerhana ini menjadi bukti bahwa Ramadan sudah berakhir. Nah, ini dari segi fikihnya juga bermasalah. Kalau Ramadan berakhir tadi saat gerhana, itu kan berarti sudah masuk Syawal. Nah, dari segi kaidah fikihnya kalau sudah masuk Syawal itu sudah haram puasa kan mestinya. Nah, ini memang ada pemahaman yang keliru ya di masyarakat. Memang gerhana itu adalah ijtima atau segarisnya dalam bujur ekliptika, bulan dan matahari, atau dalam astronomi disebut sebagai konjungsi. Jadi bulan dan matahari itu berada pada satu garis, itu menandakan berakhirnya siklus bulanan yang 29,5 hari itu. Itu dalam astronomi disebutnya new moon, bulan baru. Tapi bulan baru bukan berarti bulan baru kalender atau bulan baru hijriah, bukan. Karena untuk bulan baru hijriah itu disepakati, mayoritas ulama itu bersepakat yang menentukan adalah kondisi pada waktu maghrib. Baik dengan ru'yat maupun dengan hisab. Kalau dengan ru'yat itu berarti nanti menunggu saat maghrib, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi atau negara lain, itu menunggu saat maghrib. Kalau dengan hisab itu artinya dihitung. Nah, memang dengan perhitungan astronomi itu saat ini akurat. Gerhana pun sudah bisa diperkirakan detik demi detiknya kejadiannya. Artinya dari segi hisab atau perhitungan astronomi memang akurat.
tinggi bulan sekian derajat. Di Indonesia nanti saat maghrib itu tinggi bulannya kurang dari 2 derajat. Itu akurat dari segi astronominya. Tetapi yang menentukan ini masuk awal Syawal atau belum itu kriteria. Nah, yang menyebabkan terjadinya perbedaan karena kriterianya beda. Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal, asal bulan terlambat terbenam dibandingkan matahari atau posisi bulan itu bagian atasnya sedikit saja di atas ufuk itu sudah dianggap wujud. Oleh karenanya dengan ketinggi bulan di Indonesia sekitar 1 atau 2 derajat, Muhammadiyah jauh-jauh hari sudah bisa menentukan bahwa tanggal 21 April hari Jumat Idul Fitri. Tetapi kalau dikaitkan dengan kriteria imkan ru'yat atau visibilitas hilal, itu perlu ketinggian tertentu dan perlu elongasi atau jarak jalan bulan matahari yang tertentu. Tujuannya dengan elongasi tersebut ketebalan hilal itu sudah cukup tebalnya. Dengan ketinggian tertentu itu berarti cahaya syafaq atau cahaya senja itu juga tidak terlalu mengganggu hilal. Makanya Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura itu menyepakati kriteria baru, tinggi minimal 3 derajat, elongasi 0,4 derajat. Nah pada saat maghrib nanti itu belum terpenuhi. Tingginya baru sekitar 1 sampai dengan 2 derajat. Yang sehingga artinya bahwa nanti maghrib ini belum mungkin bisa diru'yat. Karenanya nanti sidang isbat ini hampir pasti akan memutuskan bahwa Ramadan akan digenapkan 30 hari. Jadi besok itu masih puasa hari terakhir, kemudian lebarannya Idul Fitrinya akan tiba di hari Sabtu tanggal 22 April begitu. Jadi patut diluruskan bahwa gerhana matahari yang terjadi hari ini tidak mempengaruhi apa-apa ya Prof ya? Tidak ada. Fenomena yang berbeda gitu. Prof berarti nggak bisa ya Prof selalu lebarannya bersama-sama ini Prof? Ya, itu bergantung dari posisi bulan. Dan kita mengalami kondisi aman-aman saja, tidak ada perbedaan selama sekitar 6 atau sampai 8 tahun ya. Mulai 2016 sampai dengan 2021. Tahun lalu 2022 kita mengalami perbedaan awal Ramadannya. Kemudian tahun ini Idul Fitri dan Idul Adha ini akan berbeda. Yang menjadi sebab posisi bulan itu berada di antara 2 kriteria yang digunakan di Indonesia. Posisinya di atas ufuk tetapi kurang dari kriteria 3 derajat. Oke, baik. Prof Thomas Jamaludin, terima kasih sekali untuk penjelasannya dan informasinya. Tapi kita masih tunggu ya Prof ya. Nanti sidang isbatnya, nanti Prof Thomas juga akan ikut ya Prof ya. Sore nanti ya Prof ya. Setelah maghrib diputuskan. Terima kasih Prof Thomas Jamaludin sekali lagi untuk informasi dan penjelasannya. Vena, tunggu ya nanti. Siap ya dengan ada perbedaan nanti ya. Betul. Masih harus kita lihat Masih kita lihat. Kita tunggu informasi dari Prof Thomas nanti ya setelah sidang isbat. Ya, informasi dan perbincangan tadi pemirsa bersama dengan Profesor Thomas Jamaludin sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Saya Kenana dan saya Vena Kitan pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.